model fishbin. Yang keempat, yang ketiga. Ini yang satu sama dua sudah jelas. Yang ketiga sama yang ketiga ini ya Mbak Siti, masalah ini ya. Realisme adalah dasar menentukan sikap yang digunakan dalam ini adalah kepercayaan terhadap objek atribut yang melekat pada objek. Percayaan ini dapat didapatkan baik dari pengalaman langsung ataupun hasil komunikasi dengan orang lain. Jadi menentukan sikap atau penilaian suatu barang itu didasarkan kepada kepercayaan terhadap objek tersebut. Itu baik dari seluruh atribut yang melekat pada objek. Atribut itu semua yang melekat kepada produk itu. Jadi contohnya kemasannya gimana, fungsinya apa, fungsinya bagus, fungsinya itu apa aja, harganya gimana, rasanya gimana. Teman paham kan tentang atribut? Paham atau tidak? Atribut itu semua yang melekat pada produk tersebut. Gimana? Sudah paham teman-teman? Nah, selanjutnya ini untuk rumusnya loading mas Taufik, loadingnya yang mana mas? Jadi model fishbin itu pembentukan sikapnya itu didasarkan kepada kepercayaan terhadap objek tersebut mas. Contohnya mas mau beli apa, contohnya mau beli kue, misalkan kue aja ya. Nah gitu tuh harganya berapa, itu mas itu sikap mas mau membeli itu tergantung kepada kepercayaan terhadap objek. Atributnya itu harganya berapa, terus rasanya gimana, harganya itu sebanding dengan rasanya, harganya itu sebanding dengan bentuknya, harganya itu sebanding dengan tampilannya, terus fungsinya itu harganya itu sebanding dengan fungsinya. Dan saya butuh itu enggak seperti itu. Gimana mas, paham? Dan itu mas dapat dari pengalaman secara langsung ataupun dari informasi teman-teman. Itu gimana mas? Paham? Untuk Mas Taufik dan mungkin yang lain. Percayaan suatu produk dengan kualitas produk yang dibutuhkan. Ya, itu salah satu atributnya. Jadi atribut itu apa ya? Kesan ataupun semua yang melekat di barang, di produk itu mbak. Semuanya, contohnya HP aja ya, HP lagi kita dengan HP hari ini. Contohnya HP Samsung, itu atributnya. Contohnya satu apa, harganya berapa, itu sudah atribut mbak. Terus dipakainya gimana, fungsinya apa, itu atribut. Terus
adalah umpama touch screen, layar sentuhnya itu cepat enggak sih, itu termasuk atribut. Jadi seperti itu mbak. Jadi kualitas produk termasuk di situ mbak. Nah ya, lanjut. Ya, ini untuk rumusnya. Jadi AA itu sikap keseluruhan sikap umum dari seorang terhadap objek. Untuk B1 ada kekuatan kepercayaan bahwa objek terkait dengan atribut I. Untuk E, ini adalah relasi atau intensitas dari perasaan suka atau tidak suka terhadap atribut I. Dan E adalah jumlah kepercayaan relatif terhadap orang tertentu. Ya. Biasanya rumus model ini kita melakukan perhitungannya kita harus pakai kuesioner mbak atau mas. Jadi kita harus mengetahui dulu contohnya harga HP, malah bisa dispesifikasikan harga HP Samsung tipe ini, kita berkuesioner, terus kita beri angka dari harganya murah, mahal, sangat mahal, ataukah murah sekali, biasa saja, atau kita langsung memberi seperti ini, harga HP Samsung harga HP Samsung tipe ini mahal, langsung kita gitukan. Terus kita kasih setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita harus menggunakan kuesioner untuk melakukan perhitungan ini. Gimana? Bisa saya lanjut? Dan yang keempat, model kehendak perilaku Fishbein. Di sini bisa kita lihat yang model kehendak perilaku Fishbein. Ini kepercayaan terhadap konsekuensi dari perilaku itu sendiri. Jadi sikap dari perilaku tadi kan dipengaruhi oleh kepercayaan dan evaluasi terhadap konsekuensi dari perilaku sendiri. Sikap terhadap perilaku ini untuk menuju kepada sebuah perilaku itu prosesnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah kepercayaan terhadap konsekuensi dari perilaku. Konsekuensinya apa jika saya mengambil perilaku itu, dan kita telah evaluasi konsekuensi itu. Seumpama kalau saya beli HP itu, kepercayaan terhadap konsekuensi. Kalau saya beli HP itu, kepercayaan kita ya, saya akan lebih mudah berkomunikasi. Tetapi setelah dievaluasi konsekuensi tersebut, mungkin pengeluaran saya bulan ini agak banyak seperti itu. Jadi ini kemudian dari dua pertanyaan ini menuju ke sikap terhadap perilaku.
motivasi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Nah, ini lebih, kalau yang ini lebih mengarah kepada yang tadi, informasi. Biasanya lebih ke hubungan sosial, umpama ada teman, nah teman itu ngasih tahu, oh HP ini loh bagus, gini seperti itu, dan kita percaya, oh iya ya, jadi itu akan menyebabkan kita untuk melakukan sebuah perilaku. Selain itu, motivasi untuk memenuhi tuntutan pihak lain juga seperti itu. Malah HP kita masih yang biasa gitu. Semuanya HP kita masih biasa, teman kita HP-nya sudah yang terkecil, yang buat kalau bisa buat video call gitu. Terus teman kita ngomong, pilih HP yang seperti ini supaya kita nanti bisa video call. Terus gitu, jadi itu kan motivasi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Dari situ tadi itu menimbulkan nilai subjektif tentang perilaku. Dari kedua ini, sikap dan norma subjektif, itu timbullah perilaku seperti itu. Dan saya lanjut karena juga waktunya agak menipis. Biasanya ada teori yang terkait dengan sikap. Yang pertama, teori komunitas. Teori komunitas ini, komunitas adalah teori yang menggambarkan pengaruh antara dua jenis objek, di mana kekuatan satu sama lain dapat saling mempengaruhi persepsi konsumen. Itu menurut Loda dan Bita 93. Ini contohnya. Sebelum saya lagi ada teori yang menggambarkan pengaruh antara dua jenis objek. Dua jenis objek di sini perlu digarisbawahi, di mana kekuatan satu sama lain dapat saling mempengaruhi persepsi konsumen. Ini contohnya di sini tentang Ajinomoto. Ini kasusnya di Indonesia ya, karena sebagian besar atau mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Pada era 90-an atau 2000, kita pernah mendengar Ajinomoto ternyata dalam proses pembuatannya menggunakan ada bahan-bahan yang mengandung babi, seperti itu. Kemudian karena kita dijualnya di Indo dan mayoritas orang yang adalah Muslim dan tidak bisa mengkonsumsi babi, sehingga pasar atau jualan Ajinomoto atau tertarikan konsumen itu menurun seperti ini. Kemudian konsumen produsen Ajinomoto untuk menaikkan ketertarikan konsumen atau pembelian konsumen terhadap Ajinomoto ini meningkat, produk Ajinomoto yang pertama, dia memperbaiki produknya dengan menghilangkan